Ibu-ibu ini kompak banget jualan seafood kaki lima. Tapi setuju nggak, seafood kaki lima tuh malah yang enak. Kayak di sini nih, daging kepitingnya tebel banget dan bumbu saus padangnya ini enak banget. Pokoknya anti tipu-tipu guys. Mungkin karena seafood kaki lima tuh permintaannya tinggi, jadi stok seafoodnya selalu banyak. Apalagi di seafood Samiroso Jolotundo ini, setiap malam pasti langsung sebanyak ini yang makan. Seafoodnya dijamin 100% seger karena stoknya tiap hari datang, dan Semarang kan juga deket laut. Harganya pastinya lebih murah ya, beda sama yang ada di resto-resto itu. Tapi kualitasnya Mimin jamin lebih dari resto. Kalau kesini ramean, mending pesen paket Royal Seafood buat 7 orang, isinya komplit termasuk 7 nasi dan 7 lemon tea. Nih, pertama kalian dapat seafood mix sok kabeh. Udangnya gede-gede, dan karena Mimin doyan pedes, jadi requestnya saus padang. Isinya tuh banyak banget, ada jagung dan aneka kerang-kerangan juga. Masaknya pakai api tinggi, jadi rasanya tuh smoky banget. Kepitingnya guys, gak main-main ini, gede pol. Yang terpenting, dagingnya tuh juga tebel banget. Di paket Royal Seafood itu udah termasuk tahu tempe terong, ayam penyet, dan telur bombay. Mimin suka banget sih sama sambal terasinya, nampol banget. Terus ayamnya juga dibumbu gurih asin meresap gitu. Di paket Royal Seafood ini juga dapat gurame bakar loh guys, lengkap sama sayuran catauge dan cakangkung. Terus dapat udang crispy juga lagi yang udah dikupasin. Udah dikupasin aja udangnya masih segede ini loh guys. Ceplus-ceplus gendut banget. Masih dapat kerang serimping goreng juga loh. Gila, bertujuh cuman keluarin duit 350.000 doang, dapat menu sebanyak dan seenak itu. Please kalian cobain juga guys. Kali ini makannya sederhana aja lah, pakai ayam goreng, telur dadar, dan kemangi. Tapi yang bikin spesial tuh sambal baby cuminya dapur kuno. Ada 3 level kepedasan, yang tidak pedes, sedang, dan pastinya yang pedes. Bukannya apa ya, tapi Mimin tuh takut banget cumi jadi punah gara-gara dapur kuno. Karena masih baby aja udah ditangkepin terus dibikin sambal. Lihat aja tuh, dalam 1 jar isi baby cuminya sebanyak ini guys. Ini pasti produksinya besar-besaran. Secara dapur kuno kan udah laris, banyak banget di online. Aduh, udah deh, daripada overthinking, mending Mimin makan aja. Sekali mulu langsung dapat sebanyak itu cuminya. Fresh banget lagi baby cuminya, ceplus-ceplus gitu. Sambalnya juga pedes, mantep pol. Tuh di telur dadar Mimin tuh full baby cumi ya. Mimin obatin jadi sambal baby cumi dengan isian baby cumi terbanyak. Nih Mimin tuangin ke ayam seekor ya. Semelimpah itu guys, satisfying banget. Dari dulu gak pernah ngecewain emang kalau sambalnya dapur kuno. Selalu bikin makan jadi makin kalap. Semoga cumi yang ada di dunia ini gak punah deh, soalnya babynya harus dimasak terus jadi sambal sama dapur kuno. Yuk guys, kalian cobain juga. Langsung check out keranjang kuning Mimin sekarang. Makan yakiniku premium asal Jepang cuman 100 ribuan aja per orang. Bukan pakai daging meltik loh ini, tapi pakai daging kualitas tinggi grade Jepang. Dan makannya tuh pakai telur setengah mateng kayak gini guys, enak banget. Aduh, kemana aja Mimin baru tahu Gyushige udah buka di Jakarta. Gyushige ini tuh yakiniku populer dari Jepang yang udah punya banyak cabang di seluruh dunia. Di outlet yang ini tuh dine-innya luas, bisa nampung 82 orang. Ada ruangan VIP yang didesain ala Jepang juga. Ngegrill di sini tuh spesial karena arangnya pakai bincotan alias arang Jepang yang pas di grill tuh nggak bau arang, tanpa abu, dan hasil bakaran dagingnya lebih beraroma. Pikiran kalian pasti mahal kan? Padahal cukup keluarin duit 100 ribuan aja buat makan di sini. Terus pesen lunch set yang bisa buat 3-4 orang. Udah dapat 3 jenis daging kayak yakisoba karubi, beef roll enoki, dan joharami garlic onion. Sebelum di grill, yakisoba karubinya tuh dicelupin bumbu dulu. Oh iya, paketannya tuh udah termasuk tori momotare loh. Pokoknya semua daging-dagingannya Mimin grill jadi satu. Cara makan yakisoba karubinya tuh dicelupin telur setengah mateng kayak gini. Daging yang mereka pakai tuh Japan quality ya, nggak perlu diraguin lagi. Empuk, lembut, juicy, persis kayak makan yang ada di cabang Jepang langsung. Karena paketannya udah termasuk sama nasi, niku miso sanchu, dan kimchi moriawase, jadi makannya bisa di style ala Korea. Kalau joharami garlic onion, dagingnya tuh di grill terus dikasih topping garlic onion, umami banget. Grup lunch set 3-4 orang ini worth it banget sih, cuman 100 ribuan per orang. Udah gitu ada diskon 20% kalau pakai kartu BRI. Masih dapat chicken nanban dan wakame soup lagi. Nah, kata orang kalau kesini tuh wajib cobain misozuke cheese beef. Dagingnya digrill dulu terus digulung cheese. Ini tuh ya, begitu masuk mulut daging dan cheese-nya meleleh, creamy banget, seenak itu guys. Senangnya lagi mereka tuh no pork, no lard, no mirip. Yuk guys, cobain. Mikir apa coba jualan daging sebanyak ini cuman 200 ribuan guys. Ini nggak masuk akal sih, mana platingannya cantik banget sekelas bintang 5. Kenapa makanan enak dan murah tuh selalu lokasinya nyempil ya? Kayak meat stick ini nih, jualannya di rumah yang nyaman gitu. Ada kafenya buat kalian yang pengen nongki juga. Mereka tuh jualan steak tapi nggak masuk akal guys murahnya. Padahal bukan daging meltik loh. Mimin masih bingung mereka dapat untungnya dari mana coba. Soalnya daging yang mereka pakai tuh semuanya impor.
Teknik bakarnya juga sekelas steak bintang 5 pula. Pakai api yang tinggi kayak gini. Karena harganya mind blowing, jadi Mimin pesen sebanyak ini guys. Nih ada daging Australian choice, bukan meltik ya, cuman 95.000. Udah lengkap sama sayur, mashed potato, dan saus. Kalau yang ini American sirloin choice, cuman 169.000. Kalau daging yang bagus kayak gini, paling enak makannya medium rare ya. Sausnya ada yang saus meat steak, barbecue, mushroom, dan black pepper. Semuanya mereka homemade, ngeracik sendiri. Dan mereka tuh jujur ya, jenis dagingnya ada yang non melty kayak tadi atau yang melty kayak gini. Menurut Mimin pesen aja yang kilos, lebih puas. Ini sih bener-bener mabok dagingnya. Nah yang ini rib eye melty, jadi lebih juicy dan berminyak dagingnya. Oh iya, pembelanjaan minimal 200.000 kalian bisa dapetin gyu enoki atau gyoza gratis. Karena yang jual orang Palembang, jadi ada pindang patin juga loh. Yuk buruan ramein meat stick sekarang juga. Ini mau makan tapi malah dihinggapin lebah guys. Kira-kira kenapa ya sampai lebah aja betah di rujak rambutan ini? Tuh masih nangkring di situ guys. Ini tuh soalnya mereka bener-bener pakai bahan alami. Mimin aja baru tahu loh ternyata rumput laut dibuat rujak sama orang Bali. Iya guys, beneran rumput yang ada di laut itu loh dibikin rujak kuah pindang. Ternyata orang Bali tuh suka makan rujak kayak gini. Dan tempat favorit mereka ngerujak tuh di sini guys, warung Dong Soka. Kebanggaan Semeton nih. Katanya rujak mereka tuh yang terbaik se-Bali. Tiap hari ramenya minta ampun. Ini tuh namanya rujak kuah pindang guys. Kuahnya tuh merah, rasanya pedes, asem, sedep, dan seger. Biasa makannya dipaduin sama rumput laut atau buah-buahan kayak rambutan ini nih. Rujak rambutan ini tuh viral banget loh di Bali. Rambutannya gendut-gendut, rasanya manis, asem, aduh seger sekali Semeton. Nah ini nih namanya bulung boni alias rumput laut hijau. Rumput lautnya ada yang campur kayak gini juga guys. Teksturnya krenyes-krenyes dan rujaknya tuh cenderung gurih pedas gitu. Di sini menu khas Balinya lengkap banget ya. Ada nasi ayam panggang serelemo. Ayamnya dibubuhin serelemo dan pastinya lengkap sama sambal mata. Terus nasinya tuh pakai nasi sele. Jadi nasinya pakai potongan ubi gitu. Enak banget dong. Udah dapat sate lilit juga. Terus ada tipat pleci pakai kangkung Bali yang kres-kres dan sambal mentah. Ya ampun, kangkung di Bali tuh kenapa enak banget ya. Sambalnya juga pedes seger. Dan yang paling Mimin suka tipat kuah ayamnya. Mantep banget guys bumbunya. Tenang aja guys, walaupun warung ini jualan masakan khas Bali, tapi semuanya halal ya. Yang manis-manis ada bubur campur dan es campur khas Bali. Kalau kalian di Bali wajib nyamperin warung Dong Soka. Ini 탕수육. Jadi tangsuyuk tuh babi goreng crispy yang disiram saus asam manis guys. Dan ini yang bikin orang Koreanya asli loh. Panjang banget. Mimin paling demen nih kalau nggak pelit babi kayak gini. Tebel-tebel gila potongannya, puas banget. Guys, ternyata di Bandung tuh ada loh tempat makan Korea yang bikin orang Korea asli dan saking otentiknya sampai non halal guys. Ini tuh namanya Boshin Myongga. 맛있게 드세요. Dan di sini tuh dapat bancan yang banyak banget, udah gitu free refill lagi. Beneran guys, Mimin tuh kayak lagi di Korea. Padahal ini tuh di Bandung. Sampai-sampai ini tangsuyuknya potongan babinya gede-gede. Mimin suka. Bumbunya juga otentik banget. 이 음식은 순두부찌개입니다. Ini sundubu jjigae-nya, ajusinya sendiri yang masak. Homemade, otentik, asli Korea. Dan ini tahunya lembut banget. ini 훈제 오리. Ini tuh smoked duck yang di grill ya guys. Aromanya smoky, juicy, dan lemaknya berasa banget. ini 곱창구이, 우sus sapi. Ini kayak dimasak bareng kentang, kucai, dan ini rasanya pedes. Tuh, ini usus sapinya lembut, lemaknya langsung trot di mulut. Masakan ajusi emang top deh. Lokasi Boshin Myongga tuh di exit tol Paster guys. Terus lokasinya jadi satu sama driving goal. Terus setelah makan dikasih dessert gratis sama ajusinya. Yang penasaran, cus deh buruan kesini. Falalaku, suwe men kon iki nu Pak Dongki ya kon mrene. Maaf Kak, ini sepupu Mimin guys yang titip falalanya. Dia emang agak toksik. Semoga suka ya. Si adem, padahal dari Bali loh. Iya. Soalnya pakai ice gel dan ini pakai thermal bag. Saya cepet bukaan. Flight malam dari Bali ke Surabaya, tapi Mimin mau cari oleh-oleh dulu di Falala Coklat. Oh my god, jam segini masih antri guys Falala Coklat. Kalau kesini udah pasti ketemu sama sahabat muslim dan muslimah karena udah dapet halal MUI. Iya Kak, coklatnya. Nah, makasih. Ini aman gak sih Kak kalau aku bawa ke Surabaya? Aman Kak, karena kami sudah ada thermal bag dan juga dilengkapi dengan es gel. Oh, oke. Jadi aman ya? Aman Kak. Makasih Kak. Iki halal kak, Halal Kak. Temenan. Iya temenan. iki lega halal aba ai ngamuk ambek ai. Astagfirullah, temenan halal iki MUI. Oke. Ayo kita makan. Masih tak buka ini. Wah, sampai Surabaya ternyata gak leleh.
Enak enggak? Iso apa bahasa Inggrisnya? Made in your mouth ya? Mbak Injor. Congor. Alhamdulillah sepupu Cina Muslim Mimin ini nggak jadi marah. Kak, kamu paling suka yang mana, Kak? Gak bisa milih aku. Gak bisa milih. Kabeh enak. Kabeh enak aja nih. Yang penting halal aku approve. Wow. Panjang-panjang. Topoki ini tuh beneran mirip kayak channel mukbang Korea gitu nggak sih? Panjangnya bisa sampai 10 cm lebih. Puas banget guys. Kalau Mimin lagi kepengen jajan Korea, selalu di Con. Udah paling bener lah kesini. Mukbang Con corn dog di Aloha Pip. Langsung pesen corn dog yang party box isi 5. Kalau beli corn dog di Con, pastinya udah bisa barbarin saus-sausnya guys, gratis. Dan Mimin tuh suka kasih cheddar sauce yang banyak. The best lah cheddar sauce mereka. Terus ini yang full mozzarella, molor banget. Satu-satunya di dunia guys, corn dog buah. Isinya tuh pisang dan dark coklat. Dark coklatnya pekat banget ya. Atasnya buah pisang yang manis. Jujur ini enak banget guys. Terus di bawahnya juga ada keju mozzarella gitu guys. Ini wajib kalian coba sih kalau ke Con. Kurang afdol dong kalau nggak pesen topokinya. Yang Mimin pesen ini roast topoki. Kita buka topokinya Con. Topokinya panjang guys. Wow. Udah termasuk mie, odeng, jagung, dan juga sosis. Topokinya tuh kenyal banget guys. Mirip kayak yang Mimin coba di Korea. Kondok yang full sosis kayak gini gede banget ukurannya. Jujur itu udah maksa banget masuk mulut Mimin. Karena luarannya tuh ada kentang gorengnya gitu loh guys. Nih sosisnya berdaging. Emang ya tahta tertinggi kondok dan topoki di Indonesia tuh ya Con. Keju mozzarellanya tebel, rich. Parah sih guys, mantep banget. Ini sih makan kondoknya wajib dicelupin sama roast topoki kayak gini guys. Buat kalian yang ngiler setelah ngeliatin channel mukbang Korea, emang harus ke Con sih. Karena cuma di sini yang visualnya paling mirip dan rasanya paling otentik. Udah gitu halal MUI guys. Cus yang penasaran samperin. Katanya makanan ini beracun, tapi banyak banget yang suka. Kalian tahu nggak sih kupang lontong, sejenis kerang-kerangan yang banyak banget mengandung merkuri tinggi, tapi malah dimasak kalau sama orang Jawa Timur. Kalau bisa ngolahnya sih ya aman. Dan biasanya Mimin belinya tuh di daerah Batu guys, tepatnya di sekitar Jalan Brantas. Karena kupang di sini tuh bener-bener bersih banget, gak kayak di tempat lain. Lihat aja tuh, bener-bener gak ada lalat satupun. Nah, yang lengket putih-putih ini tuh petis ya guys. Dan ibunya yang jual ini tuh asli Pasuruan. Daerah Pasuruan kan terkenal sama kupang lontongnya. Nah, kupang tuh yang bentuknya kerang kecil-kecil kayak nasi ini guys. Tuh kan, bersih banget kupangnya. Kalau kayak gini kan jadi gak khawatir ya makan kupang. Gila guys, seporsi isinya menggunung banget. Plus nambah sate kerang, harganya cuma 17.000 aja. Dan percaya deh sama Mimin, kupangnya tuh bener-bener gak amis, lontongnya juga pulen. Bumbu petisnya strong dan manisnya pas. Jadi kuahnya tuh tetap seger gitu loh guys. Mimin gak pernah cocok di lontong kupang lain kecuali di sini. Yuk guys, kalian cobain dan ramein dagangannya. Lain emang makan soto di sini dikasih balungan seember kayak gini dong. Waduh, rezeki anak soleha kayak Mimin ini namanya. Malam-malam Mimin tuh kepengen makan soto ayam. Langsung lah ke soto langganan Mimin, soto Cakang. Soto ini tuh tipe Mimin banget ya, barbar pol, gak ukuran guys barbarnya. Kuahnya dicidui pakai gayung. Pokoknya gak ada deh yang ngalahin kebarbaran wong Surabaya keturunan Madura. Nah niatnya Mimin makan soto tuh normal aja. Pas minta balungan lah malah dikasih seember full dong. Ya seneng banget lah Mimin. Padahal belinya cuma satu mangkok, tapi bisa ngerokoti balungan-balungan ayam sepuasnya. Kasih sambel guys biar makin mantep. Saking banyak tulangnya sampai kadang nemu yang bener-bener tulang dong, gak ada dagingnya. Tapi serius deh, sensasi makan soto sambil krokot-krokot tulang ayam kayak gini tuh nikmatnya luar biasa emang. Walaupun agak gak wajar ya makan sotonya satu mangkok tapi balungannya seember. Kalau kesini jangan lupa minta balungan ya, siapa tahu dikasih seember juga kayak Mimin.